Dilaporkan media Rusia Avia.pro, infrastruktur energi Ukraina berada di ambang kehancuran. Situasi infrastruktur energi Ukraina setelah serangan rudal besar-besaran pada tanggal 10 Oktober begitu mengerikan bagi Kyiv. Saat ini sebagian besar wilayah Ukraina mengalami keruntuhan pasokan listrik dan pembangkit panas. Situasi bencana diamati baik di bagian timur dan tengah Ukraina, dan di barat. Pada saat yang sama, diperlukan waktu hingga 2 minggu untuk memulihkan infrastruktur. Menurut sumber Ukraina, saat ini setidaknya 8 wilayah Ukraina juga mengalami masalah dengan akses ke pasokan air, yang membuat situasi semakin kritis. Jumlah pasti serangan yang dilakukan di wilayah Ukraina tanggal 10 Oktober, menurut pihak Ukraina, total 34 serangan dicatat, tetapi kemungkinan bahwa jumlah serangan itu besar, setidaknya 50 serangan rudal. Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina, mencatat bahwa semua target terkena senjata presisi tinggi jarak jauh. Beberapa ledakan terdengar di kota-kota Zhytomyr, Khmelnytsky, Dnipro, Lviv, Ternopil, dan Kiev, sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh intelijen Ukraina melakukan apa yang dia klaim sebagai serangan teroris di jembatan Kerch. Satu-satunya taktik Putin adalah melakukan teror di kota-kota Ukraina yang damai, tetapi dia tidak akan menghancurkan Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba di Twitter. Media lokal melaporkan bahwa layanan kereta bawah tanah di Kiev telah dihentikan dan semua stasiun bawah tanah sekarang berfungsi sebagai tempat berlindung. Kiev tetap di bawah ancaman. Wali kota Kiev Vitali Klitschko mengatakan di Telegram bahwa jalan-jalan utama di ibu kota sekarang diblokir oleh pasukan keamanan, sementara itu upaya penyelamatan sedang berlangsung. Kementerian Dalam Negeri Ukraina mencatat bahwa sebuah rudal Rusia telah menghantam jalan dekat badan-badan keamanan dan kantor Presiden Volodymyr Zelensky berada. Seorang pejabat Ukraina mengatakan serangan di kota-kota Ukraina adalah bukti ketidakmampuan Kremlin. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengatakan bahwa gempuran massal terhadap Ukraina merupakan balasan atas ledakan di jembatan Kerch. Gempuran ini juga sebagai balasan atas serangan teroris lainnya yang diluncurkan intelijen Ukraina. Berbicara dalam pertemuan dengan para anggota Dewan Keamanan Rusia, Putin mengatakan bukti yang dikumpulkan penyidik Rusia menunjukkan bahwa intelijen Ukraina menjadi dalang di balik serangan jembatan penghubung Rusia dan Crimea itu pada tanggal 8 Oktober tahun 2022. Pagi ini, atas usulan Kementerian Pertahanan dan sesuai rencana Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, serangan besar-besaran diluncurkan dengan senjata jarak jauh dengan presisi tinggi berbasis darat, laut dan udara pada fasilitas energi, administrasi militer dan komunikasi Ukraina, kata Putin. Putin juga mengungkapkan bahwa sistem khusus Ukraina menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, Zaporizhzhia di Ukraina dan PLTN Kursk di Rusia. Sejumlah serangan teroris lainnya menargetkan infrastruktur energi Rusia, termasuk upaya untuk meledakkan salah satu bagian saluran pipa gas Turk Stream yang mengalir dari Rusia ke Turki, katanya. Putin menambahkan, Rusia tidak dilibatkan dalam investigasi kebocoran di saluran pipa gas Nord Stream. Semua orang tahu siapa yang akhirnya diuntungkan, katanya. Di masa lalu Putin mengatakan bahwa ledakan di saluran pipa di lepas pantai, yang membawa gas dari Rusia ke Jerman, akan membantu perusahaan energi di Amerika Serikat mengambil keuntungan besar dengan menjual gas ke Eropa.